Pagi itu, anak kamu menumpahkan susu tepat saat email dari bos kamu masuk. Bisa rapat dimajukan 1 jam? Jantungmu langsung berdegup cepat. Tapi jujur, pikiranmu jauh lebih cepat. Dalam beberapa menit ini, aku ingin menunjukkan jalan yang lebih pelan, namun lebih kuat. Di akhir, kamu akan menerima sebuah skrip 30 detik untuk menghentikan pikiran yang mulai liar. Dan kita latih liturgi dalam 1 menit supaya kata-kata firman benar-benar masuk ke tubuhmu. Dengarkan sampai selesai. Saya tahu rasanya. Kamu bangun, berniat cuma melihat jam, lalu notifikasi beruntun mengalir. Grup keluarga, pekerjaan, marketplace, flash sale. Ada juga berita dengan judul tajam yang memicu emosi. Sebelum sarapan, naskah di kepalamu sudah terbentuk. Aku tertinggal. Aku tidak cukup baik. Pasti salah langkah. Padahal belum ada apa-apa yang benar-benar terjadi. Yang terjadi baru narasi kecemasan dan kekhawatiran di dalam pikiranmu. Alkitab menantang narasi itu dari sumbernya. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dalam Alkitab, hati bukan sekadar perasaan. Hati adalah pusat pikiran, kemauan, dan keputusan. Sumbernya dijaga dulu, barulah arus kehidupan yang memancar menjadi jernih. Bayangkan sebuah kota. Amsal pasal 25 ayat 28 berkata, "Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya." Kota tanpa tembok mudah ditembus. Semua hal bebas keluar masuk. Begitulah pikiran yang tidak dijaga. Opini orang, kecemasan, dan gosip lewat begitu saja. Dan lama-lama membentuk cara kita melihat Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Saya tidak sedang menawarkan trik cepat, apalagi mantra. Saya mengajakmu menempuh sebuah jalan hikmat. Jalan yang menundukkan pikiran di bawah kebenaran firman, agar keputusan sehari-hari kita ditarik oleh kebenaran, bukan oleh ketakutan. Yang pertama, kita perlu melihat pikiran sebagai sebuah gerbang, bukan tong sampah. Gerbang membutuhkan penjaga, bukan penumpukan. Saat kita menumpuk apa saja yang lewat, komentar yang pedas, prasangka, prediksi, hati menjadi sesak. Penjaga gerbang selalu bertanya 3 hal sebelum membuka pintu. Apakah ini benar? Apakah ini mulia? Apakah ini bermanfaat? Yang kedua, sadari bahwa asupan akan membentuk jalur. Amsal pasal 13 ayat 3 berkata, "Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan." Amsal sering mengaitkan kata-kata dengan kehidupan. Apa yang kita dengarkan, ucapkan, dan renungkan berulang-ulang akan mengukir jalur di dalam benak kita. Jalur itu makin licin setiap kali dilewati. Jika jalur yang sering kita pakai adalah kecemasan, maka itulah jalur tercepat yang akan dipilih otak di pagi hari. Jika jalur yang kita latih adalah kebenaran firman, maka itulah jalan damai yang akan selalu muncul spontan ketika keadaan memanas. Nah, sobat, yang ketiga, Alkitab mengajarkan transformasi pola pikir yang sejati. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ini bukan sekadar berpikir positif, ini pembaruan yang memungkinkan kita membedakan. Sebuah kompas batin yang disetel ulang oleh firman. Keempat, kita tidak mengikuti pikiran, kita menawannya. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 berkata, "Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Perhatikan urutannya, bukan pikiran yang menawan kita, melainkan kita di bawah Kristus yang menawan pikiran tersebut.
Ini bukan penyangkalan realitas. Ini cara menilai realitas dengan kebenaran yang lebih tinggi. Kelima, kita diberi filter yang jelas. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, "Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ini bukan the secret, bukan hukum tarik-menarik, bukan janji bahwa memikirkan sesuatu otomatis menciptakan realitas. Ini disiplin menempatkan pikiran di bawah kebenaran Allah, sehingga langkah kita dipimpin oleh terang, bukan oleh kabut. Nah sobat, sekarang mari kita daratkan pemahaman ini ke dalam keseharian keluarga dan kehidupan profesional muda kita. Bayangkan 3 micro scene ini. Scene pertama, kamu hendak berangkat, anak kamu menangis karena kaos kakinya tidak cocok. Di saat yang sama masuklah email dari bos. Bisa rapat dimajukan 1 jam. Otak kamu menulis langkah cepat. Kalau aku bilang tidak, nilainya jelek. Kalau aku bilang iya, anak terlantar. Pikiranmu lari ke 2 jurang sekaligus, padahal masih ada jembatan di tengahnya. Scene kedua, di dalam perjalanan kamu ada macet ringan. Kamu membuka ponsel. Ada potongan diskon besar dari marketplace. Padahal kamu baru saja menyusun anggaran keluarga. Otak kamu menawarkan cerita cepat. Kesempatan langka, nanti nyesel. Tapi kamu tahu ada hal yang lebih langka. Ketenangan ketika anggaran dipatuhi. Nah sobat, itu berkat scene yang ketiga ini. Di kantor ada rekan yang telat membalas pesanmu. Otak kamu berbisik, dia kesal padamu. Namun yang lebih mungkin, dia sedang sibuk atau sinyalnya sedang jelek. Pikiran membangun cerita tanpa fakta, lalu emosi membayar harga untuk cerita yang belum terbukti. Di titik-titik seperti inilah penjaga di gerbang perlu bertindak. Dan penjara bagi pikiran tidak dibangun dari rasa bersalah, melainkan dari firman yang jelas dan langkah kecil yang bisa ditiru. Nah Sobat Pintu Berkat, saya mau jujur sebentar nih. Dulu saya sering menunda keputusan kerja yang seharusnya sederhana. Setiap membuka laptop ada kalimat otomatis. Orang lain lebih mampu, kamu akan mengecewakan banyak orang. Nah pada suatu sore saya memutuskan membuat sebuah cara yang akan sebentar lagi saya bagikan kepada kamu. Saya menutup laptop selama 30 detik. Saya menulis di kertas, apakah kalimat ini benar, adil, bermanfaat? Lalu saya menggantinya, tugasku adalah setia. Tuhan meneguhkan langkah orang yang bersandar padanya. Setelah itu saya membuka laptop kembali, lalu menulis 3 kalimat singkat untuk email pertama, menekan kirim dan menyadari sesuatu. Bukan kehebatanku yang berubah, melainkan arah pikiranku. Dan arah itu mempengaruhi langkahku. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Aku akan berikan 3 kebiasaan sederhana yang bisa kamu mulai dalam 24 jam ini. Dan kamu lanjutkan selama 7 hari. Tidak rumit kok, tidak butuh aplikasi, hanya butuh komitmen kecil yang nyata. Di pagi hari, penjaga gerbang 5 menit. Begitu kamu bangun, sebelum menyentuh notifikasi, bacalah 1 ayat dari kitab Amsal. Ulangi pelan 2 kali. Lalu tuliskan 1 kalimat kebenaran sebagai nada dasar hari itu. Contoh, hari ini aku memilih kebenaran bukan ketakutan. Atau, aku menjaga gerbang pikiranku di bawah firman. Tutup dengan 1 kalimat doa. Bapa, jagai gerbang pikiranku hari ini. 5 menit ini sederhana, namun menempatkan penjaga di posnya. Tidak kebetulan, ada 31 pasal di dalam kitab Amsal, bukan? Siang harinya, checkpoint 30 detik. Di tengah rapat atau antrian, saat kepalamu mulai panas, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, lalu ucapkan di dalam hati 3 pertanyaan ini. Benarkah? Mulia? Bermanfaat? Jika jawaban jujurnya tidak, jangan biarkan pikiran itu lewat. Ganti dengan kalimat yang selaras dengan firman. Aku memilih mengklarifikasi, bukan berasumsi. Atau aku memilih taat pada kebenaran, bukan pada rasa takut.
30 detik ini seperti mengecek pintu gerbang, apakah penjaga masih berjaga di sana. Di malam hari, tulis dan serahkan 2 menit. Ambil kertas atau jurnal. Tulis 3 pikiran dominan hari ini. Jangan disensor, tulis apa adanya. Di bawah tiap pikiran, tulis ayat atau kalimat kebenaran sebagai gantinya. Misalnya, di bawah "aku pasti gagal", tuliskan "Tuhan menopang langkah orang yang bersandar padanya". Di bawah "aku tertinggal", tuliskan "waktuku di tangan Tuhan, aku dipanggil setia bukan cemas". Lalu tutup dengan doa singkat. Bapa, malam ini aku menyerahkan pikiranku kepadamu. Kuduskan aku dalam kebenaran-Mu. Nah sobat, 2 menit ini menutup gerbang dengan tenang. Jika kamu hidup bersama keluarga, tambahkan 1 momen sederhana saat ada di meja makan atau menjelang tidur. Pikirkan apa yang perlu kita serahkan kepada Tuhan hari ini. Tidak perlu khotbah, cukup 1 kalimat dari masing-masing anggota keluarga. Saling mendengarkan, saling doakan. Ketika rumah punya bahasa yang sama untuk pikiran kita, temboknya makin kokoh. Nah Sobat Pintu Berkat, sebelum kita menuju skrip 30 detik yang saya janjikan di awal dan liturgi 1 menit, izinkan saya memasang pagar teologis yang jelas. Yang kita bicarakan bukan formula cepat untuk hasil otomatis. Ini bukan word of faith movement, ini bukan prosperity gospel, dan bukan manifestasi ala budaya populer. Kita tidak berkata bahwa dengan memikirkan sesuatu, realitas tunduk pada kehendak kita, bukan. Hikmat Alkitab menempatkan kita di bawah kebenaran Allah. Ketika pikiran kita ditundukkan oleh firman dan dituntun Roh Kudus, keputusan kita menjadi selaras dengan kehendaknya. Itulah perbedaan antara positive thinking dan true thinking. Positive thinking menaruh pusat pada diri kamu sendiri. True thinking menaruh pusat pada Kristus dan firman-Nya. Nah sekarang, inilah skrip 30 detik itu. Kata-kata yang bisa kamu ucapkan kapan saja atau saat pikiran mulai liar. Kamu boleh menyalinnya nanti, tapi sekarang dengarkan dulu. Ini skripnya dan saya akan membacakannya pelan. Berhenti sejenak, tarik nafas. Aku menilai pikiran ini dengan firman. Apakah ini benar? Apakah ini mulia? Apakah ini bermanfaat? Jika tidak, aku tidak memberinya ruang. Aku menawarnya kepada Kristus. Tugas aku hari ini adalah setia. Hasil di tangan Tuhan. Aku memilih kebenaran, bukan ketakutan. Nah Sobat Pintu Berkat, kamu bisa mengucapkannya dalam hati atau dengan suara pelan jika memungkinkan. Ingat, ini bukan mantra. Ini adalah penjaga yang berbicara tegas di gerbang. Sekarang kita akan melakukan liturgi 1 menit, latihan sederhana agar tubuhmu ikut mengingatnya. Duduklah senyaman mungkin, pejamkan mata jika aman, dan saya akan menuntun dengan hitungan. Tarik nafas, 2, 3, tahan, 2, hembuskan, 2, 3, 4. Ucapkan pelan di dalam hatimu. Jagalah hatimu. Tarik nafas kembali. 2, 3. Tahan. 2. Hembuskan. 2, 3, 4. Ucapkan dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi tarik nafas. 2, 3. Tahan. 2. Hembuskan perlahan. 2, 3, 4. Bisikkan kalimat ini. Disinilah terpancar kehidupan. Sekarang bayangkan sebuah gerbang sederhana. Lihat dirimu berdiri di depannya sebagai penjaga. Sebutkan 1 situasi yang biasanya memicu pusing atau heboh di kepalamu. Email bos mendadak, anak rewel, godaan diskon, komentar pedas di grup. Tanyakan di hatimu. Benar? Mulia? Bermanfaat? Jika tidak, katakan, aku tidak memberi ruang. Pilih 1 kalimat kebenaran untuk dibawa masuk hari ini. Ucapkan pelan. Aku memilih setia, Tuhan meneguhkan langkahku. Diam sejenak. 1, 2,
3. Tarik nafas terakhir. Tahan. 2. Hembus. 4. Nah, buka mata pelan. Kita hampir selesai dan saya ingin menutup dengan doa singkat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Ajari kami menjaga gerbang pikiran kami. Kuduskan cara kami melihat Engkau, diri kami dan sesama. Berikan keberanian untuk menawan pikiran yang liar dan kerendahan hati untuk menundukkannya kepada Kristus. Pimpinlah langkah kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah sobat, sebelum kamu pergi, jawab ini di dalam hati. Dan tuliskan nanti di kolom komentar agar menjadi saksi bagi orang lain juga. Hal yang paling menegur saya dari video ini adalah, lalu pilih satu praktik. Pagi 5 menit, siang 30 detik, atau malam 2 menit. Jalankan hari ini. Nah sobat, jika renungan ini menolong, bagikan ke satu orang yang kamu tahu sedang berjuang dengan pikiran yang bising. Dan agar kamu tidak tertinggal untuk renungan berikutnya dalam seri Hikmat Harian, subscribe kanal ini dan aktifkan notifikasi. Ingat kalimat pulang hari ini, jagalah gerbang pikiran, izinkan hanya yang benar dan yang mulia lewat. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan setia. Ketika firman menempati tempat pertama di gerbang, arus hidup yang memancar dari sana menjadi jernih. Bukan karena keadaan tiba-tiba sempurna, tetapi karena sumbernya dijaga. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang kata-kata yang menjaga hati. Tetap berjalan pelan dan setia. Jaga gerbangmu, jaga hatimu. Biarkan firman memimpin langkah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.